Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryawan Sudarmono, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Nyemplung, Kabupaten Subang. Saya akan melaksanakan praobservasi untuk aksi nyata pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam video ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Lida Mayasari SPD, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Dan marilah kita menuju pada kegiatan praobservasi. Assalamualaikum Bu Lida. Waalaikumsalam Pak Suryawan. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Nah, baik Ibu, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Kegiatan ini tujuannya yaitu agar ketika nanti Ibu Lida melaksanakan pembelajaran di kelas, saat observasi yang saya lakukan kepada Ibu Lida nanti, Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dengan berbagai hal tentunya yang akan kita bahas setelah kegiatan ini. Baik, dalam praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu? Baik Pak Sur, silakan. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti di kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dengan benar dan tepat. Yang kedua, siswa dapat menganalisis contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat kesimpulan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baik, tujuan pembelajaran yang bagus ya Bu ya. Nah, kemudian untuk area pengembangan nih ya Bu ya. Kira-kira nih area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan dari siswa kelas 5 ini? Nah, di sini saya akan lebih menekankan pada keterampilan peserta didik, yaitu siswa dapat mengidentifikasi, menganalisis perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dengan benar dan tepat. Password. Iya, itu untuk area pengembangan ya Bu ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Kemudian untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, kira-kira nih untuk model pembelajaran ya Bu ya. Kira-kira Ibu akan menggunakan model pembelajaran apa? Nah, untuk model pembelajaran yang menurut saya untuk saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, ya. Model pembelajarannya sudah tercantum yaitu PPL. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk strategi pembelajaran, Ibu Lida kira-kira akan menggunakan strategi apa? Strategi pembelajaran yang akan saya pakai dalam pembelajaran ini, yaitu saya akan mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan menggunakan diferensiasi problem dan proses. Nah, untuk prosesnya, saya akan memetakan peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik. Dan untuk produknya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, strategi pembelajaran yang bagus Bu ya. Baik Ibu, di sini tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan tentunya berdiferensiasi produk juga ya, dengan memetakan kesiapan belajar murid. Betul Ibu? Ya, betul sekali Pak Suryawan. Baik, kemudian nih untuk penilaiannya, kira-kira untuk penilaiannya bagaimana? Untuk penilaian di sini, saya akan melakukan penilaian kelompok seperti sikap, keaktifan dalam berdiskusi dan selanjutnya yang terakhir yaitu penilaian tertulis kawan. Baik, sekarang pertanyaan selanjutnya yaitu untuk sasaran kelas. Kira-kira nih untuk sasaran kelas dan waktunya, kira-kira bagaimana untuk pengaturannya Ibu? Kebetulan saya memegang wali kelas 5, jadi untuk sasaran kelas yaitu kelas 5 dan untuk waktunya besok pada jam pertama pembelajaran. Baik, alhamdulillah ya Bu. Baik Ibu, besok kita akan berjumpa dalam kegiatan observasi ya Bu ya. Hal-hal yang akan saya amati
berkaitan dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya berharap besok Ibu dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan optimal ya. Dan tentunya kegiatan besok lebih teramati lagi ya, dan tercatat dari mulai yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua strategi, dan yang terakhir adalah model pembelajaran itu sendiri. Baik Ibu, untuk proses praobservasi telah selesai. Sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabarnya hari ini? Hari ini kita hari apa sekarang ya? Tanggal
yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Hai anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 lambang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol besar negara Pancasila, yaitu bintang, Rantai yang ketiga, pohon beringin yang keempat, Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain, yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan. yang terkandung dalam Pancasila ya. Nah, sekarang kalian udah dikelompokkan sama ibu ya. Dikelompokkan ada 5 kelompok. Nah, tugas kalian apa ya? Tugas kalian nanti sama ibu dikasih satu lembar ini dan satu
berdoa sebelum dan sesudah makan ya. Udah ada belum? Oh, udah ya, ya. Terus selanjutnya sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambangnya rantai. Apakah sikap-sikapnya? Membantu korban bencana alam. Yang kedua, tidak membedakan teman dalam bergaul. Sama tidak? Sama. Yang ketiga, selanjutnya, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Sama tidak? Sama. Selanjutnya, menolong adik yang terjatuh dari sepeda. Ya, itu sikap yang terkandung dalam sila kedua menurut kelompok 4. Ya, kelompok 2 ya. Selanjutnya, sila ketiga. Apa bunyinya sila ketiga? Persatuan Indonesia. Kita sampai ke sila ketiga. Apakah sikap-sikapnya? Yang pertama sila cinta tanah air dan bangsa. Selanjutnya yang kedua, menghormati hak orang lain. Yang ketiga, gotong royong atau kerja bakti. Yang keempat, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Ya, yang selanjutnya sudah ya. Bangga sebagai warga negara Indonesia. Itulah sikap yang sesuai dengan sila keempat. Selanjutnya yang terakhir sila ketiga. Sekarang sila keempat. Ya, sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambangnya yaitu kepala banteng. Apakah bunyinya? Apakah sikapnya yang terkandung di dalamnya? Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Terus menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sikapnya apa saja ya? Tidak berbuat curang juga, itu termasuknya sikap pengamalan sila kelima ya. Terus
Sumarno, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Nyimplung, Kabupaten Subang, dalam percakapan pasca observasi. Baik, di sini saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Lida Mayasari, SPD, guru kelas 5 dari SD Nyimplung, yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Baik, Assalamualaikum Bu Lida. Waalaikumsalam Pak Suryawan. Baik Ibu, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Baik Ibu, di percakapan pada pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait jalannya observasi kelas yang telah dilakukan tadi, ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik Ibu ya, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas yang telah tadi Ibu lakukan? Karena belum terbiasa, awalnya saya merasa tegang. Namun setelah berjalannya proses observasi kelas, saya merasa tenang dan sekarang saya pun merasa lega karena proses observasi kelas berjalan dengan lancar kok, Pak Suryawan. Alhamdulillah ya Bu ya, proses observasi tadi sudah dilaksanakan dan berjalan dengan lancar ya Ibu. Alhamdulillah. Proses observasi berjalan dengan lancar. Baik Ibu, bisa diceritakan kembali mengenai area pengembangan nih ya, area pengembangan di dalam kelas, kemudian langkah-langkahnya juga atau tahapan-tahapan kira-kira pembelajaran apa yang telah Ibu lakukan tadi di dalam kelas. Ya, untuk area pengembangan pada keterampilan seperti menganalisis perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dengan benar dan tepat. Sedangkan untuk tahapannya tentunya saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu, Pak Suryawan. Iya, alhamdulillah ya. Kalau yang saya tangkap area pengembangannya itu bisa mengidentifikasi dan menganalisis ya. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya ya, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Menurut saya pembelajaran berjalan dengan baik, namun masih terdapat kekurangannya, Pak Wawan. Baik ya, tadi ada kekurangan Ibu ya. Area pengembangannya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, namun masih ada kekurangannya ya Bu. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira apa kekurangannya atau mungkin ada kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tadi? Nah, kekurangan atau hambatan yang sering terjadi di antaranya masih ada beberapa siswa yang tidak ingin atau kurang aktif dalam proses pembelajaran itu, Pak Wawan. Jadi ya masih ada siswa yang tidak aktif, Iya. kan, gitu ya. Masih ada siswa yang tidak aktif atau hanya mengandalkan mungkin temannya ya Bu ya. Iya. Kira-kira nih Ibu nih, mengapa hal tersebut terjadi? Kemudian seperti anak yang kurang aktif dalam pembelajaran tadi. Ya, mungkin karena pembagian kelompoknya yang jumlahnya terlalu banyak, Pak. Baik ya, mungkin jumlah kelompoknya banyak juga ya, ya Bu ya. Nah, kemudian kita ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Langkah apa yang akan Ibu lakukan ya untuk mengatasi hal tersebut? Ya, di sini saya akan menggunakan pendekatan sesuai dengan minat peserta didik. Nah, saya di sini akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Misalnya ada yang visual, auditory, dan kinestik sehingga siswa akan merasa lebih nyaman dalam belajar. Baik Ibu ya. Jadi itu adalah rencana Ibu untuk kedepannya, kemudian baik Ibu. Pada saat pembelajaran nanti Ibu akan melakukan pembelajaran dengan mengelompokkan ya peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya ya Ibu ya. Itu baik yang saya tangkap barusan seperti itu. Baik Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi ya dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Kira-kira apa nih Ibu akan melakukan rencana yang telah Ibu sampaikan barusan? Insya Allah saya akan lakukan secepatnya. Mudah-mudahan bisa dilakukan minggu depan. Alhamdulillah. Baik Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu utarakan kepada
saya sudah sampaikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu rencanakan dapat segera terrealisasikan ya Bu ya. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan praobservasi, kemudian observasi kelas dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Ibu Lida ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video proses rangkaian supervisi akademik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.